ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita kelapangan waktu, masih memberi kita nikmatnya, yaitu kita bisa menyempatkan diri untuk melanjutkan kajian kita. Kita masih di kajian klinik pernikahan dengan kitab Ishrunan Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi hafizahullah, di mana kita telah masuk pada nasihat yang ke-15. Yang lalu telah kita bacakan nasihat yang ke-15, yaitu bahwasanya doa silahul mu'min, doa itu merupakan senjata pamungkasnya seorang mukmin. Di sini Syekh memaparkan tentang pentingnya doa. Pentingnya doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga menyebutkan beberapa tempat-tempat ataupun waktu yang sangat diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab ataupun mengabulkan permintaan seorang hamba. Tentunya di sini targetnya yaitu kepada para istri agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khaufa wa tama'a, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan takut dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ikhwah, jangan sampai kita itu berdoa kepada Allah hanya ketika kita tertimpa masalah besar, sementara di waktu-waktu yang lain kita seolah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita senantiasa butuh dengan rahmat Allah. Setiap tarikan nafas kita memerlukan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, bahkan menjadikan doa ini sebagai salah satu rukun sholat. Apabila ini tidak diucapkan maka tak sah rakaatnya, yaitu salah satu ayat dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dengan artian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap lini kehidupan kita, di setiap langkah-langkah kita, kita mohon berharap pada Allah agar diberi petunjuk, agar kita tidak salah langkah, agar kita tidak salah bersikap yang mengakibatkan munculnya mudarat, yang mengakibatkan munculnya petaka terhadap kehidupan kita. Yang mungkin petaka itu menimpa dunia kita, bahkan lebih parah lagi kalau sampai menimpa akhirat kita. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu Syekh mengatakan, waliyakun du'aiki du'a al-wathiq bil ijabah minallahi ta'ala. Hendaklah doamu itu memang doa yang kamu itu benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, akan mengabulkan permintaanmu. Wala tadkhul fi qalbiki al-yas. Jangan sampai masuk rasa bosan, rasa putus asa dalam hatimu wahai para istri. Dan memang ikhwah, salah satu daripada adab dalam berdoa disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan dengan kondisi kalian memang benar-benar yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, akan mengabulkan permintaanmu. Wa'lamu annallaha, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastajibud du'a, tidak akan mengabulkan doa seseorang min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa seorang dari yang hatinya itu ketika berdoa ghafil lahin, yaitu yang lalai dan pikirannya entah kemana. Dan kalau kita tariklah dalam kehidupan kita sehari-hari di saat berdoa, memang kalau kita lihat sepertinya sangat benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Berapa sering kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar lafaz, namun hati kita tidak hadir dalam doa kita. Kecuali di saat kita memang dalam keadaan sempit sekali, barulah kita mulai mentawajuhkan, menghadapkan wajah kita, hati kita, seluruh anggota badan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita lapang, seringnya kita hanya mengucapkan lafaz-lafaz yang mengalir dari lisan kita. Hati kita tidak hadir dalam doa tersebut. Pikiran kita sedang memikirkan dunia ini. Jadi kalau kita itu punya doa dan tak dikabulkan oleh Allah, ya itulah penyebabnya. Jadi penyebabnya kita sendiri. Ya. Penyebabnya kita sendiri. Padahal pada dasarnya doa kita itu makbul, ikhwah. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni, Tuhan kalian berkata, ud'uni, minta, mohon, doa kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Itu kan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya, menyelisih janjinya. Itu janji Allah. Jadi pada dasarnya doa kita itu yang mustajabah. Ya. Doa kita itu makbul. Tapi anehnya itu kita sendiri yang membuat doa kita tumpul. Seharusnya doa, pada dasarnya doa kita itu ikhwah, itu tajam. Ya. Tajam. Dia bisa menembus apa saja. Tapi permasalahannya, itu ibarat apa ya? Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan itu bagaikan siham, yaitu anak panah yang sangat tajam. Itulah doa.
Jadi masing-masing kita itu memiliki anak panah yang tajam ini, yaitu doa-doa kita. Tapi anak panah yang tajam itu tidak akan bisa menembus hewan buruan, tidak akan bisa membunuh jika yang menarik busurnya itu tangan yang lemah. Jika senarnya itu senar yang tidak kuat, dia hanya akan melesat mungkin hanya 2 meter, 3 meter. Tapi pada dasarnya anak panahnya itu tajam. Ya. Tapi kalau tangannya kuat, senarnya kuat, dia bisa menarik kuat dari ke belakang, dia akan melesat. Ya. Menembus apa saja yang ada di hadapannya. Artinya makbul. Jadi sebenarnya doa kita itu makbul gak makbul, itu tergantung pada diri kita. Ya. Di antaranya apa ini dia? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Doa tapi sambil nengok-nengok kemana. Hatinya mikir, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jam berapa ini? Dalam hatinya itu jam berapa ini ya? Aduh belum gajian. Udah capek, udah ngantuk. Mikirnya begitu. Tapi lisan terus mengalir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Qalbin ghafillahin. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan qalbin ghafillahin. Ketahuilah, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai, pikirannya entah kemana. Itulah ikhwah. Itu syarat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Yang begini-beginilah yang membuat akhirnya anak panah yaitu berupa doa kita itu gak bisa berfungsi sama sekali. Itulah repotnya kita sendiri yang merusak doa kita. Kita sendiri yang membuat doa kita itu tidak mustajabah. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalian doa, tapi kalian harus muqinuna bil ijabah. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa kepada Allah dan kalian yakin, ya, yakin akan dikabulkan. Tapi ketika berdoa itu harus dengan sepenuh hati memintanya. Demikian. Berdoa ini kan sama dengan meminta, ya. Berdoa ini sama dengan meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya anak kita datang di depan kita minta uang jajan, tangannya dia tengadahkan ke kita, Abi minta duit tapi mukanya tak kemana-mana nengoknya. Kira-kira kita senang gak dengan anak yang seperti ini? Minta macam butuh tak butuh gitulah kira-kira. Itu dia. Ya saya kira orang tua manapun tidak suka disikapi seperti ini oleh anak-anaknya ketika dia minta. Ya orang tua pun ketika melihat seperti ini macam butuh gak butuh. Alah gak usah. Paling begitu. Tapi coba anak kita minta uang. Kemudian dia nangis-nangis. Kadang-kadang sampai guling-guling di lantai. Kadang-kadang sengaja dicari lumpur, guling-guling di lumpur. Demikian. Ya kita, ini sungguh-sungguh ini kan begitu. Kadang-kadang sampai takut kita untuk tidak memberinya. Demikian ikhwah, itu kita. Kalau Allah SWT nggak akan pernah takut dengan apapun. Tapi begitulah yang menunjukkan. Kita saja kalau ada orang meminta kepada kita, nggak sungguh-sungguh, kita cuma malas. Jangankan memberikan, ladeni pun malas. Ngeladeni aja pun malas. Itulah ikhwah. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi memang Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitupun Allah mengabulkan doa-doa orang yang seperti ini. Ada juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena memang Allah kalau mengabulkan itu gak berkurang sesuatu apapun yang dia ada dimilikinya. Tak berkurang sedikit pun seperti yang telah kita jelaskan pada kajian lalu. Bahkan orang-orang kafir pun diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, wahai para istri, mohonlah kepada Allah. Sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, harus yakin bahwasannya doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan antara iya dan tidak. Ya Allah, mudahkanlah dalam urusan saya. Tapi iya enggak ya? Iya apa enggak ya? Begitu. Sepertinya
seolah-olah dia nggak sungguh dalam meminta. Demikian, ya. Oleh karena itu, wahai para istri, yang namanya setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Masalah rumah tangga masing-masing punya masalah sendiri-sendiri. Maka jangan lupa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anti sudah melihat ada jalan keluar, sudah ada solusi, tapi tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga memang solusi itu memang solusi yang terbaik. Karena hanya Allah yang tahu hikmah yang sebenarnya di balik kejadian-kejadian, musibah-musibah, ujian-ujian yang menimpa diri kita ataupun yang sedang kita hadapi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya, jangan pernah sekali-sekali putus asa dengan rahmat Allah. Karena orang yang putus asa dengan rahmat Allah itu adalah orang kafir. Sebagaimana nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika dia perintahkan untuk mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya dalam surat Yusuf? Allah cantumkan, ya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wahai ananda, wahai anak-anakku, fatahassasu min Yusuf wa akhi. Carilah Yusuf dan adiknya. Wala tayasu min rauhillah. Jangan sekali-sekali kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Maka jangan putus asa. Kita tidak boleh putus asa dalam berdoa. Terus doa terus. Ya. Kalau orang Medan bilang nyinyir. Nyinyir artinya terus minta, terus minta. Jangan sampai kita tuh bosan. Jangan sampai kita stop ataupun berhenti dalam meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ikhwah. Para nabi-nabi begitu semua, ya. Para nabi-nabi begitu semua. Seperti kisah Nabi Zakaria. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, sungguh tulangku sudah lemah. Karena Nabi Zakaria itu sudah tua. Dia berdoa ini, ya. Dia mengucapkan doa ini sampai tua dia doa. Apa isi doanya, ikhwah? Doanya yaitu minta anak. Coba bayangkan, apakah menurut kita Nabi Zakaria ini doanya ketika sudah tua aja? Waktu dia muda gak pernah dia minta anak. Saya kira hampir seluruh rumah tangga ketika dia berumah tangga pasti mohon pada Allah anak, anugerah seorang anak. Termasuk juga Nabi Zakaria. Tapi berapa banyak orang-orang yang kalau sudah diklaim mandul atau gak bisa punya anak atau dia sudah tua, setelah dia tua tak mau lagi berdoa minta anak. Padahal dia gak punya anak. Tidak dengan Nabi Zakaria. Ya. Tidak dengan Nabi Zakaria. Dia tak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah dia putus asa. Terus berdoa. Sampai dah tua pun. Sampai dia katakan, coba pengakuannya. Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, sungguh tulang belulangku sudah lemah. Tandanya kan sudah tua. Washta'ala ra'su syaiba. Washta'ala ra'su syaiba. Juga rambut di kepalaku sudah beruban. Menunjukkan sudah tua. Tulang belulang lemah, rambut sudah memutih, tandanya tua. Ya. Tapi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Itu ikhwah.
Ya. Itulah dia. Itu doa para nabi. Memang orang-orang yang hebat, orang-orang yang top, orang-orang yang mulia di sisi Allah, begini karakternya, nggak pernah hilang semangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia terus minta karena dia tahu, ya. Dia tahu apapun yang dia minta itu tidak akan membuat Allah Subhanahu wa taala lemah, enggak. Dia tahu bisa. Apa yang enggak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan memang ikhwah ternyata kan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Zakaria seorang anak, itu anak lahir setelah Nabi Zakaria tua. Itu dia. Siapa dia? Yahya. Demikian, ya. Yahya. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan gak punya anak. Sudah lama gak punya anak. Punya istri 2. Tapi tak punya anak. Sampai beliau tua. Ya, sampai beliau tua. Hingga akhirnya datang malaikat yang nantinya tujuannya akan mengobrak-abrik kaum Lut. Tapi singgah dulu. Bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Mereka lah yang menceritakan, mengabarkan bahwasanya akan wabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Ya. Mendengar hal itu keluar istri beliau dari rumah, dari dalam kamar. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Keluarlah istrinya dari kamar, kemudian sambil nampar-nampar pipinya, loh gimana sih aku tuh fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Aku tuh sudah tua dan mandul. Coba, tua saja ikhwah. Tua saja itu sulit punya anak, apalagi sudah tua mandul. Coba bayangkan, tua mandul. Tapi ternyata ikhwah, ya, Allah Subhanahu wa taala bicara lain. Allah tetapkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah, itu bukan penghalang. Mau tua, mau mandul, kalau Allah katakan kun, fayakun. Allah katakan jadi. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diancam oleh ayahnya. Apa kata ayahnya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, kamu itu benci ya dengan Tuhan kami. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau enggak berhentikan dakwahmu ini, la arjumannaka wahjurni maliya. Aku akan lempar kau sampai mati. Atau silahkan minggat. Silahkan berangkat. Silahkan angkat kaki dari sini. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wa a'tazilukum ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi syaqiyya. Asa alla akuna bi du'a'i rabbi apa ya? Syaqiyya, ya. Demikian. Aku akan mohon kepada Allah untukmu. Ya, aku akan mohon terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan aku tidak pernah bosan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Dalam hadis yang lain ikhwah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajaba li ahadikum malam ya'jal. Bahwasanya doa kalian tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam ya'jal, selama dia enggak tergesa-gesa. Yaqulu qad da'autu rabbi falam yastajib li. Dia katakan, aku sudah doa tapi tak dikabulkan juga. Dalam riwayat yang lain ikhwah, ya. Dalam riwayat yang lain menjelaskan isti'jal ataupun tergesa-gesa dalam berdoa, yaitu la yazal yustajabu li 'abdi ma lam yada' ithman aw qati'atir rahmi. Aw qati'atir rahmi ma lam yasta'jil.
Allah pasti akan kabulkan doa seorang hamba selama yang dia minta bukan dosa atau untuk memutus silaturahmi. Malam yasta'jil, selama dia tidak isti'jal, tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, wa mal isti'jal? Apa yang dikatakan isti'jal, tergesa-gesa? Qala, beliau katakan yaqulu fada qad da'autu, aku sudah doa, falam aro yastajib li, ternyata kulihat tak dikabulkan juga. Fastahsir inda dzalika wa yada doa. Dia merasa bosan dan akhirnya dia tak doa lagi. Itulah gara-gara apa? Gara-gara tidak sungguh ya dan putus asa dalam berdoa. Ikhwah, ini perlu kita ketahui. Para istri ya harus fahami. Ingat. Semua doa kita itu pasti dikabulkan. Ini camkan ini. Semua doa kita itu pasti dikabulkan. Oh tapi Ustadz, ada tuh yang gak dikabulkan. Dikabulkan sebenarnya. Namun pengkabulannya dengan bentuk lain. Perhatikan ikhwah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma'al ardi muslim ya Allah ta'ala bid'awatin illa atahullah iyaha. Tidak ada seorang muslim pun yang di muka bumi ini yang minta berdoa kepada Allah kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. Itu satu. Au sarf anhu minas su, atau Allah palingkan dia dari keburukan. Jadi misalnya begini nih. Saya nih misalnya, saya minta, ya Allah berikan saya rezeki, anugerah rezeki. Saya kepingin sepeda motor misalnya. Ya, Allah akan berikan tuh sepeda motor sesuai dengan keinginan kita. Kalau ternyata bukan bentuk sepeda motor, atau sarfu anhu ansu, atau saya akan dilepaskan dari keburukan. Ya, dari bentuk pengkabulannya bukan lagi sepeda motor, tetapi dipalingkan dari keburukan. Kita lagi jalan, ya tiba-tiba ada truk blong remnya, ya ternyata kita belok dikit saja di samping kita ternyata lewat, dia tubruk yang depan-depannya, bermatian di depan kita. Kenapa? Ditabrak dam truk misalnya. Kita entah kenapa agak belok sedikit aja atau karena gatal gitu, jadi merunduk. Kita merunduk dikit. Lewat, kalau kita nggak merunduk kena misalnya, itu pengkabulan. Kalau ditabrak retak kepalanya, berapa ratus juta harus keluar. Jadi Allah berikan berupa apa yang kita minta, atau Allah palingkan kita dari sebuah keburukan. Yang bisa saja keburukan itu melebihi nilai nominalnya, melebihi apa yang kita inginkan. Au sarfu anhu min su' mislah, ataupun Allah palingkan kita dari keburukan yang semisalnya. Sama nilainya dengan apa yang kita minta. Malam yada'u bi itsmin au qati'atir rahim. Selama dia tidak minta dosa, berbuat perbuatan dosa, ya, atau untuk memutus silaturahmi. Kemudian faqala rajulun min qaum. Seorang laki-laki dari kaum ya yang ada di situ berkata, idan nukthir. Ya kalau begitu ya Rasulullah, kita perbanyaklah doa. Karena gak ada ruginya ikhwah. Doa itu gak ada ruginya. Kita minta pasti diterima, pasti dikabulkan oleh Allah. Ima yang kita minta langsung, yang kita minta itu berupa itu yang Allah berikan, atau Allah palingkan kita dari kerugian, keburukan, kemalapetakaan yang sama seperti yang kita minta. Nilainya yang sama. Harganya sama. Ya. Kalau begitu ya Rasulullah, kita banyak-banyak doa lah. Banyaklah doa. Allahu akbar. Allah lebih banyak lagi mengabulkan doamu. Itu. Ya. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dia ada tambahan lafaz. Ya. Tambahan lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Apakah ada tambahan kalimatnya? Au yaddakhir lahu minal ajri mislaha. Atau Allah simpankan untuk dia pahala semisalnya. Itu dia. Tidak diberi apa yang kita minta. Juga
tidak dipalingkan dari keburukan. Kalau enggak bagaimana yang ketiga ada? Atau cara lain Allah berikan pahala yang semisalnya. Berarti kan makbul semua. Makanya ikhwah, kalau kita meminta, ya, wahai para istri, kalau anti meminta pada Allah, mohon kepada Allah, kalau anti lihat kok enggak kabul-kabul, ketahuilah, ya, ketahuilah. Coba perhatikan, ada enggak sebuah keburukan yang yang luput dari anti? Kalau dilihat enggak ada, berarti ada yang ketiga, yaitu Allah siapkan untuk anti pahala. Itu dia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah berkata, mintalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Itu pengkabulan dengan 3 cara. Ya. Pengkabulan dengan 3 cara. Allah berikan apa yang kita minta, Allah palingkan kita dari keburukan. Yang ketiga, Allah siapkan untuk kita pahala yang semisalnya. Demikian. Jadi tidak ada ruginya orang yang berdoa. Ya. Tapi ingat, ya, doanya jangan sampai doa yang ada penyebab tak makbul dari kita. Seperti tadi, doa-doa tapi nggak sungguh. Ya. Ya Allah berikanlah aku rezeki, sampai nengok kiri kanan. Kadang-kadang kan ada juga orang yang berdoa begitu di masjid, ya, sampai tangannya sih begini tapi lirik sana kemari, nengok masjid begitu. Demikian ikhwah. Ya sama seperti orang kalau zikir habis sholat, subhanallah, subhanallah, kan sambil nengok kiri kanan. Ada yang nengoknya ke dinding saja, subhanallah, subhanallah. Tapi itu dinding tembus tuh, sampai entah kemana. Demikian, enggak khusyuk. Doa juga begitu. Kalau begitu enggak ada pengkabulannya. Ya, namanya juga enggak minta. Macam orang antara iya dan tidak, antara butuh macam enggak butuh, perlu enggak perlu, ya enggak akan dikabulkan Allah. Satu lagi ikhwah, yaitu jangan makan yang haram. Itu dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang jauh safarnya. Ar-rajulu yutilu safar ash'atha wa aghbar. Seorang laki-laki jauh sudah safarnya, ash'atha wa aghbar. Rambutnya sudah kusut, wa aghbar, berdebu. Kalau dahulu kan orang safar naik unta, naik kuda, ya, naik keledai, ya pasti akan berdebu. Yamuddu yadaihi sama, dia angkat kedua tangannya ke langit. Yaqulu ya Rabb, dia minta, ya Allah, wahai Rabbku. Tapi permasalahannya, wa masyrabu haram, wa mat'amu haram, wa malbasul haram, wa ghudhiya bil haram. Makannya, minumnya, pakaiannya itu haram semua. Fa anna yustajabulah, gimana mungkin Allah akan memberi ataupun mengabulkan doanya? Demikian. Padahal sebagaimana telah kita jelaskan pada kajian lalu, safar itu merupakan salah satu kondisi di mana seorang mustajab doa, makbul doa orang musafir itu, makbul. Tapi biasanya orang yang bersafar itu malas doa, ya. Enaknya itu tidur, istirahat, lupa doanya. Berapa kali coba perhatikan ketika kita safar, berapa banyak kita berdoa ketika safar? Ya. Kadang teringat dengan hadis itu. Ini saya makbul doa lain. Tidur aja lah begitu. Kalau nggak tidur, ngemil begitu. Doanya lupa. Itu seringnya ikhwah. Dan memang sering setan itu melalaikan kita, membuat kita lalai, ya. Membuat kita lalai ketika safar, main game, kadang-kadang dengan HP, lihat update status, baca WhatsApp, baca Facebook, atau istirahat, tidur, makan, ngemil, lupa dia doanya. Itu setan, ya, sengaja melupakan kita. Padahal kita teringat, ini kalau saya doa makbul, tapi nanti aja lah, lagi malas doa, begitulah ikhwah. Itulah dia, ya. Coba ini laki-laki dalam keadaan musafir, makbul seharus doanya. Di antara makbulnya doa, mengangkat tangan, ya. Tapi gara-gara makannya haram, pakaiannya haram, tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya makanya kita berdoa dan harus yakin dengan doa kita itu. Jangan sampai putus asa dengan doa kita.
Wa rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Sungguh rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Janganlah kamu merusak bumi ini setelah bumi itu baik. Tauhid sudah jalan. Jangan kamu rusak dengan menyebarkan kemaksiatan dan kesyirikan. Wad'uhu khaufa wa tama'a. Mohonlah kepada Allah khaufan, yaitu dengan rasa takut dengan azabnya. Wa tama'an, dan tamak dengan pahalanya. Ya. Tamak dengan pahalanya. Jadi takut, ya Allah, jauhkan saya dari azab neraka ya Allah, dan masukkan saya ke surga. Itu khaufan wa tama'an. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ingat, muhsinin, yaitu yang senantiasa berbuat baik. Itu dia. Rahmat Allah itu dekat sekali. Makanya kalau orang-orang yang buat dosa besar, ada yang disebutkan dengan la'nah. La'anallah al-musyabbihina bin nis minar rijal, la'anallah al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Laknat itu bagaimana? Apa maksudnya? Al-bu'du min rahmatillah, yaitu jauh dari rahmat Allah. Itu terlaknat, terkutuk dia, ikhwah. Makanya inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Fala tata'adhami syai'an 'ala Allah. Janganlah kamu menganggap ada satu hal yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Enggak ada yang berat bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu tidak sulit bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya Allah itu kalau menginginkan sesuatu, cukup dia katakan ayyakul kun, dia katakan kun jadi, fayakun jadilah. Jadi enggak ada yang susah. Jadi jangan dikira kalau saya minta ini ya Allah, ini berat enggak ya bagi Allah? Enggak ada yang berat bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya itu semua atas Allah, itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Fabi du'a'is sadiq yughayyirullah min halin ila halin. Dengan doa yang tulus kepada Allah, Allah akan rubah keadaan seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya dengan yang lebih baik. Wa yuslihun nafsa wa zawja wal 'iyal. Allah akan perbaiki diri seseorang dan akan memperbaiki pasangannya, suami atau istri, wal 'iyal, dan anak-anak. Jadi jangan lupa banyak-banyak doa. Doakan suami, anti, wahai para ibu-ibu yang solehah, istri yang solehah. Sering-seringlah berdoa. Doa untuk diri anti, akan tetap istiqomah. Allah beri kesabaran dalam mengurus suami, dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak yang banyak sekali godaannya, yang banyak sekali cobaannya. Mohon doa kepada Allah, minta istiqomah, minta keteguhan, minta kesabaran. Ya. Dan doakan juga untuk suami. Jangan lupa doa untuk suami. Ya. Jangan kalau sudah suami bertingkah baru dia berdoa untuk suami. Ketika suami keluar rumah, ya Allah, selamatkanlah suami saya ya Allah. Lindungi dia ya Allah. Berkahi dia ya Allah. Beri dia rezeki yang halal ya Allah. Itu. Ya. Ada kalau para istri-istri salaf terdahulu, ikhwah, ketika mereka mengantarkan suaminya ke depan pintu, apa kata mereka? Wahai suamiku, sesungguhnya kami masih bisa sabar dengan sedikitnya rezeki, tapi kami nggak akan bisa sabar dengan azab Allah. Artinya apa? Bawalah rezeki yang halal walaupun sedikit, ketimbang banyak tapi akan merusak ataupun akan menjerumuskan kami ke dalam api neraka. Jadi begitu, kasih spirit suami itu supaya yang penting halal. Bukan yang penting banyak. Untuk apa banyak tapi haram? Berapa banyak para suami itu mengkhianati keluarganya, mengkhianati anak istrinya. Membawa duit yang demikian banyak tapi haram duitnya. Kemudian dia mohon kepada Allah agar istrinya istri solehah. Anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dari mana datangnya?
nafkah yang dia datangkan, yang dia bawa ke rumah itu nafkah yang haram. Demikian istri juga seperti itu, ya. Dorong suami untuk mencari yang halal. Jangan mendorong yang penting abang harus dapat bawa uang sekian karena kita butuh kontrakan sekian untuk uang anak sekolah anak sekian. Kalau belum cukup abang gak usah pulang lah. Jangan hanya seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu, ikhwah. Akhirnya suami terpojok, ya udahlah. Yang penting ada, mau halal nggak halal, yang penting ada. Begitu jadinya, ikhwah. Ya, timpang jadinya rumah tangga gara-gara ada nafkah yang tak halal. Ya, ada nafkah yang tak halal. Sementara kita ingin agar anak dan istri kita menjadi qurrata a'yun, seperti yang lalu kita telah jelaskan. Bagaimana mungkin bisa seperti itu, ikhwah? Sementara apa yang kita bawa itu haram hukumnya. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di sini Syekh menyebutkan hadis kisah tentang tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ibunya. Fahada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahibu Rasulullah sallallahu yaqul, ini Abu Hurairah sahabat Nabi SAW, dia berkata, kuntu ad'u ummi ila Islam. Aku mengajak ibuku agar masuk Islam. Wahia musyrikah, waktu itu dia masih musyrik. Wanita musyrik. Jadi Abu Hurairah sudah masuk Islam, tapi ibunya masih musyrik, belum masuk Islam. Fada'autuha yauman, suatu hari aku ajak dia, aku dakwahi, ya, aku ajak. Fa asma'atni fi Rasulullah ma akrahu. Tapi dia malah mengucapkan sesuatu ucapan tentang Rasulullah yang aku tidak suka. Jadi mungkin dia cela Rasulullah atau apalah yang dia ucapkan tentang Rasulullah SAW. Dan aku nggak suka itu. Ya ikhwah, para sahabat mana ada yang suka mendengar kalau Rasulullah dicaci maki, ataupun Rasulullah ada dikritik. Nggak suka sahabat. Ya. Nggak suka mereka, paling tak suka mereka mendengar kalau Rasulullah disakiti. Mendingan mereka mati ketimbang Rasulullah disakiti. Makanya Abu Hurairah walaupun ini ibunya, tapi dia nggak suka. Dia nggak suka ibunya mengomentari Rasulullah dengan komentar yang buruk. Fa asma'atni fi Rasulullah selama akrahu. Ternyata dia ngomong sesuatu tentang Rasulullah yang aku nggak suka. Fa ataitu Rasulullah sallallahu ana abaki. Ya, lantas aku pun pergi menghadap Rasulullah dan sambil menangis karena ibunya mengatakan seperti itu. Sakit hatinya. Ya, sakit hatinya karena ibunya mengatakan tentang Rasulullah SAW sesuatu yang dia tak suka. Tapi di sisi lain dia ingin ibunya itu masuk Islam. Ya kalau dia banding-bandingkan antara cintanya kepada Rasulullah SAW ketimbang ibunya, jelas cinta dia kepada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah, inni kuntu ada'u ummi ilal Islam. Ya Rasulullah, aku tadi mengajak ibuku agar masuk Islam. Fata'ba alayya, tapi dia enggak mau ya Rasulullah. Fada'autu hal yauma fa asma'ni fika ma akrah. Suatu hari aku ajak dia kembali untuk memeluk Islam, tapi malah dia membicarakan tentang Anda sesuatu yang aku tak suka mendengarnya. Fada Allah Ta'ala ayyahdiya ummi abi fa ayyahdiya umma abi Hurairah. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Allah memberi hidayah ibu Abu Hurairah. Jadi ibu dia. Faqala Rasulullah SAW, nanti Rasulullah bersabda, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fakharastu mustabshiran bida'watin Nabi SAW. Mendengar Rasulullah berdoa seperti itu, aku pun pergi keluar dengan, Masya Allah, rasanya kalau bahasa kita seperti hari raya gitu. Senangnya, kenapa? Rasulullah mendoakan ibuku agar masuk Islam. Bayangkan ikhwafiddin. Ya. Jadi seorang muslim itu, dia itu tidak ada yang membuat dia gembira selain mendengar orang-orang yang dia cintai itu mendapat hidayah. Itu dia. Jadi ketika Rasulullah berdoa, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu ini makbul doanya Rasulullah. Dia pun Masya Allah senang, gembira. Ya, senang dan gembira. Kemudian falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Maka
Aku pun pergi ke rumah ibuku. Fasirtu ilal bab. Aku pun mendekat ke bab. Wa qarubtu minhu. Aku pun pergi mendekat ke pintu. Fa idza huwa mujaf. Kok sepi ini pintu? Biasanya ibuku ada depan pintu atau mungkin biasanya pintu terbuka, tapi kali ini kok sepi seperti nggak ada orang di rumah. Fasami'at ummi khashfa qadamaya. Tapi ternyata ibuku mendengar langkahku ketika datang. Faqalat, dia berkata, "Makanaka ya Abu Hurairah." Abu Hurairah jangan masuk dulu. Abu Hurairah jangan masuk dulu. Tetap saja di tempatmu dulu. Kemudian fasami itu khadatal ma. Aku mendengar suara curahan air. Ya. Faghtasalat fala bisad dar'aha wa ajilat an khimariha. Lantas ibuku ternyata mandi. Setelah mandi dia pakai bajunya dan dia pakai kerudungnya. Fafatahatil bab. Lantas dia pun bukakan pintu. Summa qalat, lantas si ibuku berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Begitu buka pintu, lantas ibunya Abu Hurairah mengucapkan syahadat. Allahu Akbar. Coba bayangkan betapa bahagianya Abu Hurairah. Ya. Saya kira tidak ada waktu yang paling bahagia melebihi ketika dia mendengar ibunya masuk Islam. Kemudian qala faraja'tu ila Rasulullah SAW fa'ataituhu wa ana abki minal farah. Maka aku pun kembali menemui Rasulullah SAW. Dan aku pun datangi beliau dan aku nangis. Nangis mengharu biru dikarenakan apa? Rasa senang. Kalau tadi yang pertama beliau datang menghadap Rasulullah menangis juga. Tapi nangis karena sedih dan kecewa. Kali ini balik bertemu Rasulullah tapi nangisnya karena bahagia. Itulah manusia ya. Nangis, susah nangis. Bahagia nangis. Begitu. Itulah dia. Itulah manusia. Sama-sama nangis. Aku datang ke hadapan Rasulullah sambil menangis karena bahagia. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, abshir, kabar gembira ya Rasulullah. Faqad istajaballahu da'watak. Sungguh Allah telah mengabulkan doamu. Wahada umma Abi Hurairah. Allah telah memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ibuku maksudnya. Fahamidallahu wa qala khairan. Lantas beliau mengucapkan alhamdulillah wa qala khairan, dan dia mengucapkan yang baik. Ya bahasa kita ya alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Qala, dan berkata, qultu ya Rasulullah. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, udu Allah ayyuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'min. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dan ibuku mencintai orang-orang mukmin. Wa yuhabbibuhum ilaina, dan mereka pun mencintai kami. Itu doanya. Permohonan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar saya dan ibu saya mencintai orang-orang mukmin dan orang mukmin juga mencintai kami. Faqala Rasulullah SAW, nanti Rasulullah berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummihi ila ibadika al-mu'min. Ya Allah, jadikanlah hambaku ini, jadikanlah hambamu yang kecil ini, maksudnya Abu Hurairah, dan ibunya mencintai orang mukmin. Wa habib ilaihim al-mu'minin, dan jadikanlah orang-orang mukmin mencintai mereka berdua. Itulah doa Abu Hurairah. Itulah doa Rasulullah untuk Abu Hurairah. Demikian ikhwah. Ini antara anak dengan ibu. Ya, doa ikhwah. Ya, doa. Padahal baru saja dia merasa kecewa dengan ibunya. Ternyata ketika dia kembali, tidak ada satu kabar yang membuat dia gembira dan bahagia melebihi ternyata ibunya begitu buka pintu langsung bersyahadat. Allahu Akbar. Itu doa ikhwah. Lantas bagaimana dengan anti, wahai para ibu, wahai para istri? Anti mungkin merasa kecewa dengan sikap suami anti. Ada kekurangan di suami anti. Merasa kecewa. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kecewa. Banyak bersyukur kepada Allah dan mohon kepada Allah semoga kekurangan itu bisa tertutupi.
Demikian, itulah doa, pentingnya doa. Ya, orang-orang soleh itu berdoa, ikhwah. Ya. Orang-orang semakin tidak soleh, semakin tak peduli dengan doa. Tapi orang-orang semakin soleh, semakin sering dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ikhwah. Dan dalam hadis yang lain dari Muhammad bin Sirin, qala, ketika sudah wafat ibunya Abu Hurairah, ya, apa kata Muhammad bin Sirin? Kunna 'inda Abi Hurairah lailatan. Ketika kami di dekat bersama Abu Hurairah pada satu malam, dia berdoa, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Hurairah dan ibuku, ya. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibuku, waliman istaghfara lahum, dan orang-orang yang memohonkan ampun untuk mereka berdua. Jadi Abu Hurairah berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa ibuku, dan ampunkan juga dosa orang yang mendoakan agar Allah mengampuni dosaku dan dosa ibuku. Apa kata yang periwayatnya itu Muhammad bin Sirin? Qala li, Muhammad berkata kepadaku, Sirin, yaitu Muhammad bin Sirin, fanahnu nastaghfiru lahum. Akhirnya kami pun berdoa, ya Allah, ampunilah dosa Abu Hurairah dan ibunya. Untuk apa? Hatta nadkhul fi da'wati Abu Hurairah, agar kami masuk ke doanya Abu Hurairah. Kan doa Abu Hurairah dua itu, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ibuku dan dosa orang-orang yang memohonkan ampun untuk kami berdua. Jadi setiap orang yang mohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya masuk dalam doa Abu Hurairah. Jadi didoakan Abu Hurairah. Makanya kalau kita mau masuk dalam doa Abu Hurairah, mohonkan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa Abu Hurairah dan ibunya. Demikian. Jadi akhirnya kita pun masuk dalam doa Abu Hurairah, ikhwah. Itu Abu Hurairah. Ya. Rasulullah mendoakan agar dia mencintai orang mukmin dan orang-orang mukmin mencintai dia. Berarti kalau ada orang yang mencaci maki Abu Hurairah, itu bukan orang mukmin. Siapa itu? Orang-orang Syiah. Yang mencaci maki, bahkan ada yang mengatakan Abu Hurairah itu fasik, naudzubillah min dzalik. Rasulullah mendoakan Abu Hurairah agar orang mukmin mencintai dia, dia malah mencaci maki, benci dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kaum-kaum yang sesat seperti ini. Demikian, ikhwah, nanti kita lanjutkan lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin, innahu ghafurur rahim. Bagi siapa yang ingin bertanya, silahkan. Kalau mau bertanya interaktif, silahkan melalui pesan singkat, melalui nomor kontak yang ada di layar kaca Anda. Demikian juga melalui WhatsApp, atau juga boleh dengan nomor yang biasa kita gunakan, yaitu 0895 6113 27778. Silahkan bagi yang bertanya. Taib, ada saudara yang masuk ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Apabila seorang suami melakukan talak 3 sekaligus, apakah jatuh talak 3? Ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Dalam masalah ini memang para ulama berbeda pendapat. Kalau ulama-ulama Azhar, mereka mengatakan, ya, mereka yang mentalak istrinya 3 kali dalam satu majelis, misalnya aku talak, kamu talak 3, maka jatuh 3. Atau anti tolik, kamu kucerai 1, kucerai sampai 3 kali, maka jatuh 3. Demikian, ikhwah. Ya. Namun kalau kita lihat dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan bahwasanya kana talaq fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi khilafati Abi Bakar wa sanataini min khilafati Umar talaqu thalathan wahidah. Kata Ibnu Abbas, pada zaman Rasulullah SAW dan pada zaman masa Khalifah Abu Bakar dan 2 tahun pada masa Khilafah Umar, talak 3 itu yang jatuh hanya 1. Ya, talak 3 itu yang jatuh hanya 1. Pada zaman Rasulullah, zaman Khilafah Abu Bakar, dan 2 tahun pada masa Khilafah Umar. Ketika Umar bin Khattab melihat, kok sekarang para suami suka mentalak istri langsung 3. Lantas kata Umar bin Khattab, yang mereka mentalaknya maka kami jatuhkan dia 3. Demikian, ikhwah. Ya.
Jadi Allahu a'lam bishawab, bahwasanya talak 3 itu yang jatuh hanya 1. Talak 3 sekaligus yang jatuh hanya 1 talak. 2 lagi belum jatuh. Ya, sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW dan pada masa Khalifah Abu Bakar serta 2 tahun di masa Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini juga pendapat Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hanya saja bedanya mereka berdua. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, kalau dia mengatakan anti talik salatan, engkau kutalak 3, maka yang jatuh 1. Tapi kalau dia katakan anti talik, kamu kutalak, maka jatuh 3. Kalau Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan, kalau baik dia hanya mengatakan anti talik salatan, engkau talak 3, atau anti talik sampai 3 kali, tetap yang jatuh hanya 1. Allahu a'lam bishawab. Dan inilah pendapat yang rajih karena jelas ada fatwa dari sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, katanya kalau di rumah kita dipasang gambar makhluk yang bernyawa, malaikat sukar untuk memasukinya. Terus gimana kalau gambar pelajaran seperti gambar kumpulan hewan-hewan karnivora, herbivora? Soalnya saya punya anak kecil, tujuan saya pasang gambar itu untuk ngajari anak saya. Mohon penjelasan, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Hukumnya sama. Ya, kalau di rumah kita pasang lukisan, misalnya lukisan gajah misalnya, ya, pasang lukisan harimau misalnya, ini harimau hewan pemakan daging misalnya, gajah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan misalnya, untuk pelajaran anak-anak, tapi dia tulis di dinding ditempelkan, maka termasuk dalam hadis di mana malaikat rahmat nggak akan masuk. Ingat, malaikat rahmat yang nggak masuk, malaikat maut masuk. Jangan khawatir, ya. Jadi kalau Anda sakit parah gitu kan, kemudian takut mati, buat gambar-gambar, enggak masalah itu bagi malaikat maut. Hanya malaikat rahmat, ya, malaikat rahmat yang enggak masuk. Malaikat yang senantiasa mendoakan kita agar kita dapat rahmat dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada solusinya, ya. Pakailah buku kalau memang di situ ada misalnya hewan-hewan, ya, kan bisa dicoret kepalanya, ditempel aja pakai stiker. Dia buat stiker agak bagus sedikit kan, ditempel kepalanya aja. Karena Ibnu Abbas pernah mengatakan as-suratul ra'su, gambar itu ya kepala. Kalau kepalanya nggak ada, berarti nggak gambar lagi. Jadi hukum gambar itu ada di kepala. Jadi kalau kita menggambar nggak ada tubuhnya, kepalanya ada, maka termasuk dalam hukum surah. Demikian. Dah, itu yang pertama. Kemudian atau di buku aja. Nanti ketika anti mau ataupun Anda mau ngajak anak-anak, ini gajah, ini harimau, begitu. Habis itu tutup begitu dengan kepala yang sudah ditempel atau dicoret. Itu dia, ikhwah. Ya, demikian. Tapi kalau sampai dipajang, boleh juga dipajang tapi tanpa kepala, gitu. Badannya aja. Ya kan, badannya aja. Kalau ditanya, "Mak, itu kepalanya mana?" Putus. Kepalanya begini nih, gini kepalanya nih. Nah, tuh, sambungkan aja dalam benaknya begitu. Ya pandai-pandai lah, ikhwah. Ya, jadi jangan dipajangkan. Karena akan membuat tidak akan masuk malaikat rahmat ke rumah kita. Ustadz, ana istri kedua. Assalamualaikum. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana istri kedua, lalu ana diceraikan talak 1. Lalu kami rujuk. Beberapa saat kemudian suami talak ana lewat SMS. Pada saat itu suami diancam anak dan istrinya. Katanya beliau tidak sanggup buat adil dalam berjima.
Lalu bagaimana masa iddah yang kedua? Beliau mentalak lagi pada yang ketiga, padahal masa iddah baru masuk 2 bulan. Sahkah talak beliau yang ketiga? Yang ternyata beliau mau rujuk pada anak. Masih bisa tidak Ustadz kami rujuk? Sudahkah jatuh talak ketiga? Mohon dengan sangat Ustadz jawabannya. Syukran. Baik ikhwah, perhatikan. Ya. Mengenai jatuh talak, menjatuhkan talak. Ya, mengenai menjatuhkan talak, antara talak 1 dan dengan talak 2 itu harus sudah rujuk dulu. Sebagaimana talak 1. Mengapa bisa sah talak 1? Yaitu jika pernikahannya sah. Kan tidak bisa kita seorang pemuda, ada anak gadis tetangga, kau talak 1, bisa? Apa talak? Nikah aja enggak. Jadi nikah dulu, sah dulu nikahnya, baru kalau mau talak, barulah sah talaknya. Jadi kalau pernikahannya nggak sah atau tidak ada pernikahannya, tidak ada talak. Jadi istilahnya begini, pernikahan itu yang menyambung antara laki-laki dan perempuan. Udah, setelah tersambung secara sah, ditalak, berarti putus. Nah itu dia, putus ini kan. Kalau mau talak lagi, rujuk dulu. Jadi kalau sedang putus ini, sudah putus, ya. Talak itu kan kita putus kan gitu artinya. Kita putuslah dia. Dalam keadaan putus, kita putus loh. Sudah putus kok mau putus lagi? Gimana lagi? Ini sudah putus begitu. Jadi talak kedua, ya. Ketika si suami mentalak istri talak 1, putuslah berarti. Udah. Kemudian di saat putus ini, suami mengatakan, "Ku talak kau, Dik." Talak yang kedua. Oh enggak, jatuh. Kenapa? Karena ini belum rujuk. Rujuk dulu, baru muncul talak 2. Nah, demikian. Udah. Rujuk, talak, putus lagi. Dalam keadaan putus, si suami mengatakan, "Ku talak kau, Dek, talak 3." Lo nggak bisa. Kenapa? Uang belum putus kok. Kalau sudah putus, mau diputus apanya? Rujuk dulu. Begitu. Baru setelah itu berlaku talak 3. Demikian. Ya. Baru berlaku talak 3. Jadi ikhwah, perhatikan. Jadi talak, rujuk. Talak, baru berlaku talaknya. Rujuk dulu, rujuk. Talak lagi, baru berlaku talak ketiga. Itu dia. Jadi antara talak 1, talak 2, talak 3 harus diselingi dengan rujuk. Terus bagaimana dengan iddah? Ya, iddah itu terkait dengan apakah dia harus akad nikah yang baru ataukah enggak. Misalnya nih, dia talak 1. Kemudian ada masa iddah, 3 kali suci. Belum selesai masa iddah, dia rujuk. Nah, kalau dia rujuknya pada masa iddah, maka udah rujuk begitu saja, sebaiknya pakai saksi. Tak perlu akad pernikahan baru. Tapi kalau dia rujuk setelah iddah selesai, maka dia wajib untuk akad pernikahan yang baru. Itu fungsi daripada iddah. Jadi kalau ibu tadi sudah ditalak 2, kemudian belum lagi rujuk, sudah talak 3, maka talak 3-nya tidak sah. Ya, talak 3-nya nggak sah. Tapi kalau dia sempat rujuk, baik di masa iddah, dia rujuk begitu saja, atau dia habis masa iddah dia rujuk yang dengan akad pernikahan yang baru, barulah bisa dia talak ketiga, jatuh talaknya. Tapi kalau seandainya tidak ada rujuk, ya maka talaknya tidak jatuh di talak berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ya silakan, ada yang masuk, yang nelpon. Halo? Halo ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Bu dan dari mana? Dari Mbak di Papua. Iya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Coba agak dikuatkan Bu sedikit Bu. Ya. Oh ya, agak keluar dari tema sedikit. Iya, enggak apa-apa Bu. Tapi ada 2 pertanyaan, boleh Ustaz? Boleh, insyaallah. Ya, yang pertama, apakah ada uzur seorang laki-laki untuk tidak pergi sholat berjamaah dengan alasan ini kakinya ini, telapak kakinya ini berkeringat gitu. Keringatnya itu bukan keringat sedikit, banyak gitu, bisa lantai itu bisa basah gitu kan. Jadi kalau disuruh dia sholat berjamaah dia tidak mau karena dia kakinya bilang berkeringat. malu katanya. Ya berkeringat banyak sampai berair gitu, lantai yang tempat dia injak itu kan kayak becek-becek itu kadang-kadang kotor hitam-hitam kan.
Nah, jadi dia malu sama orang gitu kan. Kadang-kadang agak berbau sedikit gitu kan. Seperti Ya. kayak bau kaos kaki begitu kan. Mm-mm. Apalagi di saat pandemi kayak gini kan karpet-karpet kan digulung semua. Berarti kan lantai aja asli gitu kan. Lantai keramik gitu. Jadi kan kelihatan sekali Ya. airnya. Jadi dia tidak mau. Apakah ada uzur alasan seperti itu? Ya, itu. Terus yang kedua, mana yang lebih baik keputusan yang harus diambil oleh seorang istri ketika hidup bersama seorang suami yang agamanya sangat lemah, sudah dinasehati, disuruh belajar tidak mau, kayak baca Al-Qur'annya nggak pasti, sholatnya pun mungkin bacaannya, kalau bacaan Al-Qur'an nggak pasti, otomatis kan bacaan sholatnya juga nggak pasti. Nah, terus kalau sama istri akhlaknya yang agak cuek gitu kan, kurang perhatian segala macam, terus disuruh berhenti merokok, katanya dia nggak bisa gitu. Nah, mana yang harus diambil oleh seorang istri? Apakah dia tetap bertahan atau dia harus meminta huluk begitu, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ibu dari Papua. Mengenai apakah ada uzur untuk tidak sholat berjamaah bagi seorang suami, seorang laki-laki yang kakinya berkeringat, ya, yang kakinya berkeringat dan bisa membuat sampai lantai basah. Allahu a'lam bissawab, ya, uzur seperti ini sebenarnya kan bisa diselesaikan atau kita cari solusinya. Seperti misalnya dia pakai kaos kaki, ya. Dia pakai kaos kaki, ya insya Allah kaos kakinya itu yang menyerap keringatnya kalau memang ada keringatnya. Atau ya dia pakai kaos kaki yang tebal misalnya supaya keringatnya itu bisa diserap oleh kaos kakinya. Atau ada yang namanya khuf. Khuf itu kaos kaki tapi dia kulit. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang Pakistan, ya. Dia kaos kaki tapi kulit dia. Demikian. Jadi dia bukan untuk dipakai keluar, tapi biasanya fungsinya sebagai kaos kaki. Jadi setelah dia pakai kaos kaki, dia pakai kaos kaki kulit itu. Demikian khuf, demikian. Jadi itulah solusinya insya Allah. Jadi kalau masih ada solusi, Allahu a'lam bissawab, saya kira tidak ada uzur. Itu satu. Kemudian bagaimana dengan bau? Sama. Apabila dia punya solusi, ya, untuk menghilangkan baunya, ya, maka dia tidak ada uzur. Tapi kalau dia tidak ada solusinya untuk bau kaki yang bisa mengganggu orang lain ataupun jamaah lain yang sholat, maka Allahu a'lam bissawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya innamal malaikata yata'adza bima yata'adza bihin nas. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu manusia yang lain. Oleh karena itu, ya, kalau memang belum ada solusi, dia sholat di rumah dahulu. Kalau baunya itu bisa mengganggu jamaah yang lain, jangankan jamaah, malaikat pun akan terganggu dengan bau tersebut. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man akala thawman aw basolan fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah mentah, maka jangan dia dekat-dekat ke masjid kami. Fa innal malaikata yata'adza bima yata'adza bihin nas, karena malaikat itu terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Jadi apa saja yang mengganggu bau yang mengganggu manusia ataupun orang-orang yang sholat di masjid, maka kita jangan membawa bau tersebut. Kita selesaikan dulu bau itu. Kita hilangkan dulu bau itu dari tubuh kita, baru kita pergi ke masjid. Jangan sampai gara-gara kita orang-orang tidak khusyuk untuk sholat dikarenakan bau. Termasuk bau badan, ya, bau badan. Tapi kita nggak tahu Ustaz, kita bau badan apa enggak. Tanya istri, Dik, kira-kira bau nih nggak, Dik? Gitu. Kalau masih bau pakai parfum lah begitu supaya bisa hilang bau. Jadi itu dia terkait dengan masalah bau tadi. Kemudian mengenai istri punya suami yang suka melanggar syariat, ya, nggak mau baca Quran atau merokok,
Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana nasihat Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi, ya, hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan suami dan bersabarlah dengan keburukan-keburukannya. Ya, bagi akhwat dan para istri yang kecewa dengan suaminya, lihatlah bagaimana Asia istri Firaun. Ya, Asia istri Firaun yang sangat sabar dengan suaminya. Sampai dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di sisimu di surga. Wa najini min fir'auna wa amalih. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan tingkah lakunya. Wa najini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Banyaklah berdoa, bersabarlah pada Allah Subhanahu wa bersabarlah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal, tetap menasehatinya. Tetap memberinya nasihat. Jangan sampai kita bosan menasihatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Ibu nggak punya kuasa terhadap suami ibu. Berarti bisa yang kedua. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak sanggup maka dengan hatinya. Demikian. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadinya ibunya membuat dia kecewa karena dia berkomentar buruk terhadap Rasulullah. Ternyata ibu yang mendapat hidayah. Jadi doalah, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ternyata suatu hari memang hingga membuat ibu akhirnya memaksa ibu untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu tinggal terpulang kepada ibu. Mana yang terbaik? Apakah tetap bertahan ataukah minta minta khulu. Allah a'lam bishawab. Ya silakan, ada yang telepon masuk. Kan di TV-an ini saya nonton. Halo. Ya, halo Pak. Iya Pak, dari siapa dan dari mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan ada di TV-an ini yang membahas namanya pernikahan dan perceraian. Iya. Pak, tolong suaranya agak dikuatkan Pak. Dikecilkan Kang? Dikuatkan. Suara Pak kurang jelas. Oh. Oke, udah, silakan. Halo, Pak Ustadz. Iya Pak, silakan Pak. Dari siapa Pak? Bagus Pak. Pak, iya dengar. Dari siapa dan dari mana Pak? Ya, ini kan di TV-an itu ada membahas namanya pernikahan dengan perceraian. Iya. Ya, jadi saya sangat salut melihat pembahasan tadi itu. Nah, jadi kami ini, mohon maaf, kami di Kalimantan Selatan, daerah Batu Licin, yang dibahas Ustaz tadi di sana itu, ternyata di daerah sini banyak melanggar. Iya, Insya Allah. Banyak melanggar. Nomor satu, yang namanya ingatan sudah kemana-mana. Yang kedua, malah ada pertengkaran yang tidak boleh dibesar-besarkan, akan putus tiba-tiba. Nah, sedangkan beliau tadi mengucapkan namanya perceraian, salah satu, kalau mau menyambung ke talak dua harus merujuk dulu. Nanti talak dua, jatuh talak dua, mau masuk ke talak tiga harus merujuk lagi. Ya. Kalau di sini kulihat, aku memperhatikan perjalanan, kayaknya di daerah sini tidak ada. Bukan tidak ada sih, ada, tapi lebih banyak yang melanggar akidah ini. Apakah itu disahkan oleh agama? Udah Pak? Apakah itu Pak memang disahkan oleh agama? Iya. Baik Bapak, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, bahwasanya masalah ini memang masalah khilafiyah di antara para ulama. Masyaikh Azhar Mesir, mereka lebih cenderung kepada bahwa talak 3 itu jatuh talak 3.
mengambil keputusan Umar bin Khattab, di mana setelah beliau menjabat 2 tahun, mulailah kaum laki-laki dengan mudahnya mentalak istrinya sekaligus 3 dalam satu majelis. Akhirnya kalau melihat kaum laki-laki sudah semena-mena seperti itu, Umar bin Khattab membuat keputusan bahwasanya yang berani mentalak istrinya 3 maka ku buat 3, gitulah, jatuh 3, supaya kaum laki-laki tidak sembarangan lagi menjatuhkan talak sekaligus 3. Itu dia, karena kalau seorang sudah talak 3 maka dia nggak boleh rujuk. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau dia talak lagi talak ketiga, maka tak halal dia rujuk kepada istrinya sampai si istri itu nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, kalau ternyata sudah dia menikah dan ternyata talak lagi, jatuh lagi talak, maka baru boleh balik. Demikian, ya. Jadi dalam masalah ini mereka ada khilafiyah di antara para ulama. Jadi ulama Azhar mengambil keputusan Umar bin Khattab. Namun dari sisi lain, para ulama yang lain mereka mengatakan bahwasanya yang mentalak 3 dalam satu majelis, talak 3 sekaligus, yang jatuh hanya 1. Dan ternyata ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Itu dasarnya, ikhwah. Yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ternyata pada zaman Rasulullah talak 3 itu jatuh hanya 1. Pada masa Khalifah Abu Bakar talak 3 itu yang jatuh hanya 1. Dan pada masa Khalifah Umar bin Khattab di 2 tahun pertama beliau memerintah, talak 3 menjadi tetap talak 1, tidak jatuh 3. Demikian. Dan inilah pendapat yang kuat karena memang ada salafnya. Itu bahkan memang itu yang berlaku pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tinggal kita beri pengarahan kepada masyarakat, kepada para suami, jangan sembarangan menjatuhkan talak 3 itu langsung sekaligus. Hanya saja begini, ada juga yang mengambil pertengahan, yaitu apabila mahkamah di negerinya tersebut menetapkan keputusan kantor urusan agama Islam menetapkan apabila talak 3 jatuh talak 3, maka yang berlaku ketetapan pemerintah tersebut. Demikian. Maka yang berlaku ketetapan pemerintah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Sepertinya ini sajalah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kita masih dalam pembahasan doa silahul mukmin. Doa merupakan senjata orang-orang mukmin. Semoga bermanfaat. Sedikit yang kita sampaikan tadi, semoga ada faedahnya untuk rumah tangga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal sa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.